Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam kesehatan baik jasmani maupun rohani. Semoga urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang kusut segera terurai. Rezeki kita melimpah ruah. Kita selalu dinaungi oleh rahmat serta anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan doa atau wirid, yaitu ayat kursi. Dan tentunya ayat kursi ini tidak asing di telinga kita. Bahkan hampir setiap hari kita lafalkan, kita amalkan, baik setelah selesai sholat maupun di waktu-waktu yang lain. Apakah itu waktu membaca tahlil, malam Jumat, atau selesai membaca sholawat, biasa kita tutup dengan membaca ayat kursi. Nah teman-teman, ayat kursi ini ternyata memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Memang selama ini kita sering mengamalkan ayat kursi. Namun ada beberapa di antara kita yang belum tahu fadilah atau keutamaan membaca ayat kursi. Lalu seperti apa sih pengertian ayat kursi itu? Jika kita lihat dari pengertian ayat kursi, yaitu salah satu ayat dalam Al-Quranul Karim, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah, tepatnya di urutan ayat ke-255 dari surah Al-Baqarah. Ini pengertian dari ayat kursi. Sehingga ayat ini sangat populer sekali. Ayat artinya tanda-tanda, kursi merupakan keagungan Allah. Jangan kita bayangkan kursi ini seperti benda yang ada di alam dunia, kemudian Allah duduk di atas kursi. Bukan seperti itu. Tapi kursi di sini lebih bermakna sebuah kekuasaan yang besar, yang maha agung, yang tidak bisa kita bayangkan. Nah, teman-teman, seringkali orang tua kita mengajarkan, nak, nanti jika ketemu dengan hantu, dengan tuyul, atau makhluk-makhluk astral yang lain yang mengganggumu, bacakan ayat kursi ini. Mungkin sekilas sederhana, padahal sejatinya memiliki kekuatan yang dahsyat, teman-teman. Mengenai asbabun nuzul, atau sebab turunnya ayat kursi ini, perlu diketahui bahwa ayat kursi ini pada saat diturunkan ke bumi, yaitu sebagai bentuk wahyu untuk baginda Nabi Muhammad SAW, ayat ini dikirimkan oleh malaikat Jibril alaihi salam dan diiringi oleh 70.000 malaikat-malaikat Allah yang lain ikut mengiringi ayat ini. Padahal biasanya malaikat Jibril ini ketika menurunkan wahyu apapun, tidak ada satupun malaikat yang mengikuti atau mengiringi ayat yang dibawa oleh Jibril. Tapi ayat kursi ini luar biasa, teman-teman. Ayat kursi ini memiliki keistimewaan. Waktu diturunkan ke alam dunia, dia diiringi oleh 70.000 malaikat. Pada saat itu juga, baik alam nyata, yaitu alam semesta ini, maupun alam gaib dan alam non-fisik, semuanya terjadi gemuruh. Mulai arasy atau singgasana Allah, kemudian alam setan, sehingga setan ketakutan. Ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa pada saat ayat kursi diturunkan, terjadi gemuruh yang sangat luar biasa. Lalu iblis menyuruh salah satu dari setan untuk mengintai, untuk mengecek apa yang terjadi. Ternyata salah satu dari setan utusan ini memberi kabar Allah sedang menurunkan ayat yang dinamakan dengan ayat kursi. Sejak saat itulah setan dan iblis sangat ketakutan sekali dengan yang namanya ayat kursi. Dan nanti akan kita bahas berikutnya untuk apa aja ayat kursi ini bisa kita fungsikan. Nah, ini kita jelaskan dulu seperti apa pengertian, kemudian asbabun nuzul, atau sebab diturunkannya ayat kursi ini. Nah, selain alam metafisik,
juga terjadi fenomena yang tidak wajar, teman-teman. Yaitu pada saat ayat kursi ini diturunkan, mahkota raja-raja ini berjatuhan. Banyak raja yang jatuh dari kursinya. Ini sebuah simbol bahwa sebesar apapun kekuatan manusia, sebesar apapun kekuasaan manusia, maka akan tumbang jika dihadapkan dengan kekuasaan Allah yang maha dahsyat dan yang maha segalanya. Oleh karena itu, ini sebagai simbol bahwa tidak patut sebagai manusia biasa kemudian kita merasa bangga, merasa besar diri bahwa kekuasaan kita kuat melebihi kekuatan Allah. Itu sama sekali tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, jika kita lihat dari kelebihan ayat kursi, dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, likulli syai'in sanamun wa inna sanamal Qur'ani suratul Baqarah wa fiha ayatun hiya sayyidu ayil Qur'an hiya ayatul kursi, yang artinya segala sesuatu itu memiliki puncak, memiliki pokok, dan sedangkan puncak atau pokok daripada Al-Quran ini adalah surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah ini terdapat induk daripada ayat-ayat Al-Quran. Apa itu? Yaitu ayat kursi. Dengan hadis ini bisa dibuktikan bahwa ayat kursi memang memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Sehingga wajar jika setiap hari kita baca dan orang-orang tua kita, guru-guru kita selalu mengajarkan dan mencontohkan membaca ayat kursi di setiap waktu dan tempat. Baik untuk zikir maupun untuk pengobatan, baik fisik maupun non-fisik. Nah, sekarang bagaimana keutamaan membaca ayat kursi? Perlu kita ketahui bahwa membaca ayat kursi ini memiliki beberapa fadilah yang sangat luar biasa. Dan perlu kita ketahui supaya kita tambah yakin ketika menjalankan atau mengamalkan ayat kursi ini, baik untuk beribadah sehari-hari, yaitu kita baca setelah selesai sholat fardu, atau untuk berzikir dengan tujuan tertentu, untuk liqadil hajah misalkan, untuk mendatangkan hajat-hajat kita melalui perantara ayat kursi ini. Yang pertama, dengan rajin mengamalkan ayat kursi, pintu hikmah oleh Allah dibuka. Kita diberikan pemahaman-pemahaman yang sangat luar biasa tentang hal-hal yang bersifat fisik maupun metafisik, terutama berkaitan dengan ketuhanan. Kita diberi pengetahuan yang mungkin orang lain tidak mengetahui hal-hal tersebut atau tidak memahami hal-hal tersebut. Sehingga ilmu hikmah ini mahal harganya. Tidak semua orang diberikan ilmu hikmah, karena ilmu hikmah bersifat lembut dan dalam. Hanya bisa difahami oleh orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang rajin mengamalkan ayat kursi, insya Allah dia akan diberikan ilmu hikmah. Tentang ilmu hikmah ini dijelaskan oleh Allah yang berkaitan dengan cerita Luqman Hakim di dalam Al-Quranul Karim. Dan mungkin bisa kita bahas di kemudian hari yang lebih jelas. Kemudian manfaat yang kedua, jika seseorang rajin mengamalkan ayat kursi, insya Allah rezekinya akan diluaskan oleh Allah. Pintu rezeki yang awalnya tertutup akan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Yang mungkin dagang gagal, tani gagal, cari pekerjaan ditolak, dan yang sudah mendapatkan pekerjaan mungkin di PHK. Perbanyak mengamalkan ayat kursi ini. Insya Allah pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan oleh Allah dibuka sedikit demi sedikit. Kemudian yang ketiga, jika seseorang rajin mengamalkan ayat kursi, insya Allah segala kesusahan, kegalauan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal-hal itu akan bersih. Orang yang rajin mengamalkan ayat kursi tidak pernah merasa takut, merasa khawatir dengan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Dia akan selalu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
dia merasa yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Kemudian yang keempat, jika seseorang rajin mengamalkan ayat kursi, sama halnya berdoa dengan Ismul A'zam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ismul A'zam ini adalah salah satu nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna, yang jika seseorang berdoa dengan Ismul A'zam, maka segala hajatnya, segala doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita mengamalkan ayat kursi, sama halnya kita berdoa dengan Ismul A'zam, karena di dalam ayat kursi terdapat Ismul A'zam. Kemudian yang kelima, fadilah yang kelima, jika seseorang rajin mengamalkan ayat kursi, insya Allah pada saat kita sakaratul maut, yaitu keluarnya ruh kita dari jasad kita, dipermudah, kita tidak merasakan kesakitan, tidak merasakan kesulitan pada saat sakaratul maut. Dan ini yang terpenting teman-teman, karena husnul khotimah atau bagusnya pungkasan, bagusnya akhir hayat kita wajib kita raih. Semoga dengan perantara kita rajin mengamalkan ayat kursi, pada saat kita menjelang meninggal dunia, kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa merasakan kesakitan dan kesulitan. Kemudian yang keenam, jika seseorang rajin mengamalkan ayat kursi, insya Allah segala hajatnya dikabulkan oleh Allah, apapun bentuknya. Apakah itu berkaitan dengan materi atau non-materi, misalkan jodoh, karir, kemudian kewibawaan, derajat, semuanya mudah diraih. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan jodoh misalkan, baik pria maupun wanita, silakan amalkan ayat kursi ini dengan penuh keikhlasan. Insya Allah jodoh Anda segera tiba. Tentunya itu adalah pilihan Allah. Kemudian yang ketujuh, jika seseorang rajin mengamalkan ayat kursi, ini harganya mahal teman-teman, yaitu dia mendapatkan pahala mati syahid. Status syahid ini tidak dimiliki oleh setiap orang teman-teman. Tapi jika seseorang rajin mengamalkan ayat kursi di setiap saat, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mati syahid. Dan yang kedelapan, jika seseorang rajin mengamalkan ayat kursi, insya Allah dia dijauhkan dari sifat kafir. Dan ini tujuan utama kita hidup di alam dunia. Jangan sampai kita terkotori oleh kekafiran, yaitu tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalkanlah ayat kursi ini dengan penuh keikhlasan. Insya Allah kita dijauhkan dari sifat kafir. Saudaraku sekalian, sebetulnya masih banyak fadilah atau keutamaan mengamalkan ayat kursi. Mungkin teman-teman yang ingin dijelaskan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar kira-kira apa pendapat Anda tentang ayat kursi ini dan fadilahnya seperti apa, untuk apa saja. Silahkan ditulis di kolom komentar, nanti bisa kita diskusi di sana atau saya jawab melalui video. Nah, lalu seperti apa cara mengamalkan ayat kursi ini untuk segala kebutuhan kita, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat? Saudaraku sekalian, sebetulnya mengamalkan ayat kursi sifatnya bebas, artinya tidak ada ketentuan khusus baik dari Allah maupun dari Rasulullah SAW. Tapi membaca ayat kursi diulang-ulang ini lebih baik, karena pertama mendapatkan fadilah membaca ayat itu secara berulang-ulang, sehingga lipatan pahalanya juga akan tambah. Selain itu, membaca doa atau ayat dengan berulang-ulang, maka sama halnya kita menancapkan doa itu ke alam bawah sadar kita, sehingga hukum lowa ini bekerja secara aktif, atau hukum tarik-menarik ini bekerja secara aktif. Misalkan kita berdoa untuk hajat supaya kita dimudahkan mendapatkan rezeki, maka ketika doa ini kita baca berulang-ulang, persentase keberhasilan dalam doa itu akan mendekati sempurna. Oleh karena itu, bacalah doa secara berulang-ulang atau membaca zikir ayat kursi ini secara berulang-ulang. Nah, yang paling bagus, amalkan minimal 1 kali
setelah selesai sholat fardu 5 waktu. Nah, setelah itu bebas kita amalkan di waktu apapun. Di waktu pagi misalkan, silahkan amalkan 3 kali. Di waktu sore, menjelang maghrib, amalkan 3 kali. Sebelum tidur, kita amalkan minimal 1 kali. Dan ketika kita punya hajat yang berat misalkan, hajat yang besar, silahkan amalkan sebanyak 41 kali setiap malam. Selama minimal 40 hari. Insya Allah seluruh hajat kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara seperti itu, pengertian, kemudian keunggulan, serta fadilah-fadilah yang lain dari mengamalkan ayat kursi. Dan tata cara ayat kursi juga seperti itu, silahkan diamalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.